Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, masih diberi kesempatan ya untuk dapat menikmati hidup. Alhamdulillah. Langsung saja ya. Perkenalkan dulu, nama saya Sidney Fatin Yasir. Saya kader dari IMM Komisariat Hamka. Di sini saya akan bahas tentang IMM Basis Gerakan Muhammadiyah. Nah, di dalam pembahasan kali ini, saya itu akan bahas kenapa sih IMM itu dikatakan basis gerakan Muhammadiyah. Basis gerakan Muhammadiyah itu seperti apa? Seperti apa IMM itu gerakannya? Nah, itu akan dibahas pada materi selanjutnya. Baik. Yang pertama, gerakan Muhammadiyah. Gerakan Islam yang sudah berjalan hampir 100 tahun lamanya ini sudah banyak melahirkan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Muhammadiyah juga turut andil. Muhammadiyah juga turut andil dalam masalah kebangsaan dan selalu menjadi problem solver dari permasalahan tersebut. Nah, yang kita tahu bahwasanya gerakan Muhammadiyah ini bukanlah sebuah gerakan yang baru, tapi sudah lama terbentuk dan lama sudah berjalan, sudah lama menjalankan tugasnya, sampai dikatakan kurang lebih 100 tahun lamanya sudah berjalan Muhammadiyah. Dan dalam perjalanannya, dalam aktivitasnya, Muhammadiyah ini mampu melahirkan kemanfaatan bagi umat dan bangsa. Nah, manfaatnya bagi umat dan bagi umat sekitar, bagi bangsa, itu bisa kita rasakan melalui pertama, pendidikan. Bagaimana ada sekolah-sekolah Muhammadiyah saat ini tersebar di seluruh Indonesia, kemudian sosialnya, ekonomi, dan pengembangan kebudayaan yang bercorak Islam. Semua sudah dijalankan Muhammadiyah, sudah mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar, bagi umat dan bangsa. Tipe Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berprinsip the more and take action. Do more and take action yang nyatanya sampai sekarang terus dilakukan kader-kader Muhammadiyah dengan melahirkan banyak anak usaha di tingkat kota hingga pelosok. Juga Muhammadiyah ini tidak melepaskan dirinya dari peran andil dalam memperbaiki masalah kebangsaan. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya tipe Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah ini adalah do more and take action, berarti butuh aksi. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya Muhammadiyah bukanlah gerakan atau organisasi yang sifatnya hanya bisa mengkritik, kemudian hanya bisa berbicara atau berdiam diri dari problematika manusia. Bukan seperti itu, tapi take action. Bagaimana Muhammadiyah itu menunjukkan sikapnya, bagaimana Muhammadiyah itu beraksi untuk memecahkan problematika umat saat ini. Bukan hanya mengkritik ataupun berdiam diri, tapi langsung aksi untuk mengubah masyarakat. Dan sehingga gerakan Muhammadiyah dari take action ini mampu dikatakan sebagai problem solver, atau yang bisa kita bayangkan itu kalau dalam bahasa Indonesia problem solver itu adalah pemecah masalah atau solusi dari suatu permasalahan. Karena take action-nya itu akhirnya menunjukkan menjadi problem solver. Muhammadiyah adalah solusi umat terhadap suatu masalah. Seperti itu gerakan Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah selalu beraksi untuk melakukan yang terbaik dan mencoba membuat keadaan bangsa lebih baik. Itu gerakan Muhammadiyah. Kemudian yang ada poin yang pertama dalam gerakan Muhammadiyah ini yakni kaderisasi atau adanya pertambahan kader atau peningkatan kualitas kader dalam kaderisasi. Keberhasilan gerakan Muhammadiyah ini dapat ditinjau dari setiap orang yang berada di dalamnya.
Muhammadiyah berkembang dengan, maaf ya, itu ada tipe para anggotanya yang senantiasa mengerti dengan kebiasaan dalam organisasinya. Muhammadiyah memiliki orkom yang siap memacu dirinya untuk meneruskan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semua pribadi yang ada di organisasi Muhammadiyah itu harus terbiasa dengan pola Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan keberhasilan gerakan Muhammadiyah ini juga ditinjau dari setiap kaderisasi, setiap anggota, setiap kader. Bagaimana ketika kadernya berhasil, maka dia berhasil membawa gerakan Muhammadiyah menjadi lebih baik. Tapi ketika kadernya gagal, maka gagal. Maka yang patut diacungi jempol di sini dalam hal kaderisasi adalah kaderisasi tidak hanya menentukan seberapa banyaknya kualitas, juga tidak menunjukkan seberapa banyaknya kuantitas, tapi juga menunjukkan seberapa besarnya kualitas. Kuantitas sama dengan kualitas. Gitu. Nah, mereka berkembang dengan para anggotanya yang senantiasa mengerti kebiasaan dalam organisasinya, mengerti apa yang dimaksud Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah tersebut. Dan juga Muhammadiyah ini memiliki orkom. Memiliki orkom yang siap memacu dirinya untuk meneruskan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyiapkan Islam dan dunia mulai peranannya masing-masing. Nah, itu memiliki organisasi otonomi yang dimana nanti akan meneruskan perjuangan dari gerakan Muhammadiyah itu sendiri, akan diberi nafas-nafas Muhammadiyah untuk kemudian bisa membesarkan kuantitas serta kualitas kaderisasi. Itu bisa. Kemudian, ketika membahas kaderisasi, kemudian kita membahas orkom tadi, salah satu orkomnya adalah IMM. Nah, kita akan membahas IMM sebagai nafas Muhammadiyah. Kebutuhan yang terus-menerus bertambah secara dinamis, Muhammadiyah menyadari untuk terus memperbaiki dan mengembangkan personal power dan kaderan. IMM sebagai gerakan Muhammadiyah di ranah kemahasiswaan memiliki basis pengkaderan. Memiliki daerah Muhammadiyah, IMM diharuskan untuk menjalankan dan mengembangkan apa yang sudah itu ada tipe lagi, apa yang sudah menjadi kinerja Muhammadiyah selama ini. Nah, terkait dengan IMM, ketika kebutuhan kita semakin terus-menerus bertambah, secara dinamis bertambah, maka Muhammadiyah meninjau ini. Butuh adanya kembali perbaikan, butuh adanya kembali pemecahan problem solver. Namun, Muhammadiyah tidak bisa menjelaskan secara rinci setiap sudut masalah. Salah satunya misalnya dari masalah mahasiswa. Tuh. Nah, maka dari itu, Muhammadiyah membentuklah yang namanya ORKOM, organisasi otonomi, di bidang kemahasiswaan. Itu yang bisa kita sebut sebagai IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, ini IMM ini juga hadir untuk turut memperbaiki, juga menggunakan personal power dalam pengkaderan. Bagaimana powernya itu tidak hanya kuantitasnya yang banyak, kadernya banyak, tapi kualitasnya nol. Tidak seperti itu. Personal power adalah bagaimana setiap kader itu memiliki kualitas yang terbaik. Begitu. Kemudian IMM sebagai gerakan Muhammadiyah di ranah kemahasiswaan, berarti khusus di ranah kemahasiswaan, namun berdasarkan Muhammadiyah. Dan IMM ini, karena IMM adalah anak cabang dari organisasi Muhammadiyah, maka apa yang ada di Muhammadiyah termasuk basis pengkaderannya itu dimiliki juga oleh IMM. Nah, memiliki darah Muhammadiyah,
Maka ketika memiliki darah Muhammadiyah, nafas Muhammadiyah, maka apa yang menjadi tujuan, gerak, cita-cita, semua yang ada dalam IMM itu disamakan dengan tujuan, gerak, dan cita-cita Muhammadiyah. Apabila gerak Muhammadiyah itu menuju perbaikan, maka IMM juga menuju perbaikan. Maka mulai dari itu kita harus paham dulu bagaimana tujuan, gerak, dan cita-cita Muhammadiyah, baru kita bisa membawa IMM sesuai dengan apa yang diinginkan Muhammadiyah. Karena IMM tidak bisa lepas dari Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah adalah nafas bagi IMM. Dan IMM adalah basis gerakan Muhammadiyah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dari penjelasan hari ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan kata, kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.